Pagi, Bu. Pagi Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Selamat pagi juga Pak Ami. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk mengatur pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mendengar sedikit tentang rencana pembelajaran yang telah Ibu siapkan. Apa tema yang akan Ibu ajarkan kepada peserta didik? Oke, kebetulan untuk tema kali ini saya itu karena bahasa Indonesia itu diulang-ulang ya Pak ya. Jadi ada yang namanya cerpen, cerita pendek. Mungkin Pak Ami pun yang bukan guru bahasa Indonesia sudah sangat lumrah mendengar kata cerpen. Dan memang itu saya sedang mencari bagaimana caranya biar cerpen ini tidak dianggap sepele sama anak-anak. Karena dari SD pun kita sudah belajar cerpen, SMP cerpen, dan sekarang SMA cerpen lagi. Jadi berulang-ulang ya Bu ya cerpen. Harus bagaimana saya membuat pembelajaran cerpen ini menarik dan anak-anak antusias. Pasti di pikirannya kan menulis gitu. Ini terdengar sangat menarik bagi saya Bu. Ya. Pembelajaran tentang cerpen ini memang saya rasa ada di beberapa tingkatan pada pembelajaran peserta didik ya Bu ya. Nah, setelah Ibu nyatakan bahwa Ibu merasa bahwa pembelajaran cerpen ini merasa berulang dan ada kemungkinan tadi Ibu juga katakan bahwa peserta didik mengalami sebuah siklus yang mungkin berpotensi jenuh mungkin ya Bu yang tadi Ibu sampaikan. Kira-kira pendekatan apa yang akan Ibu gunakan rencananya untuk melibatkan peserta didik dalam pembelajaran kali ini supaya terlibat aktif? Nah, kalau misalnya yang saya susun di modul, Pak, pasti kalau cerpen itu kan individual ya Pak ya. Nah, gimana caranya? Kalau individual pasti menulis. Anak-anak kadang-kadang nggak aktif, disuruh nanya pun untuk sekedar menanyakan struktur itu kayaknya sulit gitu ya. Pasti mereka pura-pura ngerti. Nah, yang ada di pikiran saya, mungkin saya pengen pakai project based learning. Jadi memang tidak individual. Gimana caranya pembelajaran cerpen itu bisa mengaktifkan anak tapi saling kerjasama juga gitu. Menurut ide saya ya gitu, mudah-mudahan bisa teraplikasi. Bisa tidak kalau menulis cerpen tapi tidak individu. Tadi juga Ibu sudah sampaikan bahwa supaya peserta didik memiliki keaktifan dalam pembelajaran ya Bu. Betul sekali. Kira-kira apa yang menyebabkan peserta didik ini menjadi tidak aktif saat belajar materi tersebut? Karena mungkin sudah diulang-ulang itu Pak. Mungkin jenuh, ini mah cerpen pasti nulis lagi. Ya udahlah kita ulang lagi cerpen waktu SMP gitu. Berlibur ke rumah nenek pasti gitu kan. Dari SD loh itu Pak. Nah saya pun sempat ngajar di les, ngajar SMP, pasti itu lagi. Itu gimana caranya gitu. Saat ini langkah yang Ibu pikirkan selain dengan proyek yang Ibu sampaikan tadi, apa lagi? Nah, saya tuh punya pemikiran gimana caranya cerpen ini dibuat dengan cara mewawancarai atau kisah dengan teman. Mungkin anak-anak itu kan punya pemikiran yang berbeda ya Pak ya. Ada yang suka menceritakan kisahnya sendiri, dituangkan ke dalam diari itu kan bisa dicerpenkan. Tapi ada juga anak-anak yang suka berimajinasi. Jadi ada fiksi, ada non-fiksi. Dan kita pun nggak bisa menyatukan anak yang beda gitu ya. Jadi gimana caranya saya ini menggali potensi anak dari pemikirannya. Dia suka fiksi atau non-fiksi gitu. Ya mungkin seperti itu baru rencana saya ya Pak itu ya. Nah rencananya kapan Ibu akan melaksanakan atau mengimplementasikan metode yang akan Ibu gambarkan tadi? Mungkin dari awal, karena kan kalau bahasa itu berbasis teks, dan ini teks cerpen judulnya kan. Yang pertama itu tidak langsung praktik Pak, tapi kita harus mengidentifikasi dulu strukturnya, mengidentifikasi dulu kaidah kebahasannya, kemudian yang terakhir baru praktik teks menulis cerpen ini kan, praktiknya langsung gitu. Mungkin dari awal saya akan dulu mencerna mana anak yang suka fiksi dan non-fiksi, mana anak yang suka curhat dan mana anak yang suka berhayal gitu. Nah itu mungkin pertama yang akan saya lakukan. Kemudian kalau untuk selanjutnya mungkin ya seperti biasa yang ada di buku,
atau di modul atau di RPP bagaimana. Nah terakhirnya itu ketika praktik. Mungkin praktiknya kita akan membedakan tugas anak tersebut seperti itu. Di sini ada kata membedakan yang Ibu garis bawahi. Betul. Boleh saya tahu maksud dari membedakan itu apa? Nah, kalau yang saya tangkap ya Pak ya, membedakan itu benar-benar kita itu harus mengenali minat dan bakat anak walaupun di pelajaran bahasa Indonesia ya, gitu. Karena itu setiap anak pemikirannya beda-beda, ada yang suka fiksi, ada yang bisa non fiksi. Kemudian di praktiknya ada anak yang hanya suka menulis, tapi kita harus fasilitasi. Ada anak yang suka praktik langsung kayak drama. Bu, saya mah mau langsung aja di kelas di depan dilihat sama orang. Ada yang seperti itu. Ada juga yang suka, Bu, saya mau eksis di video karena saya punya media sosial, mungkin kayak gitu. Nah, kita tuh sekarang mungkin zaman sekarang harus bisa memfasilitasi semua kemauan anak tersebut ya nggak? Nah, gitu. Apalagi harus ikut gaul lah istilahnya mah dengan anak-anak. Mengikuti zaman. Gitu mengikuti zaman. Luar biasa. Ternyata setelah kita diskusikan pada saat ini banyak sekali minat anak-anak terhadap teknik-teknik mereka dalam belajar. Mungkin Ibu ya. Strategi yang Ibu paparkan juga saya rasa sudah cukup menarik. Mudah-mudahan bisa Ibu terapkan. Nah, tantangannya kira-kira apa sih dalam menjalankan strategi? Oke, satu, kalau cerpen mungkin tantangannya masih ada anak yang malu mengungkapkan, gitu ya. Cuma nanti strateginya mudah-mudahan kalau berkelompok kan itu sesama teman sebaya ya, disebutnya apa ya, lupa lagi. Tutor sebaya. Jadi ketika anak itu ada 5 orang misalnya, 1 orang yang akan dijadikan sentral untuk curhat. Nah, ketiga orang tersebut akan menuangkan ke dalam misalnya ke dalam tulisan, yang keduanya ke dalam gambar. Kalau misalnya mau menggambar, yang ketiganya mungkin mau take video dari curhat teman tersebut. Itu mungkin akan dirasa efektif dan saling bekerja sama ya, daripada harus menceritakan sendiri, menulis dan kemudian kumpulkan kepada guru. Nah itu adalah pendekatan yang baik ya. Saya rasa bisa Ibu laksanakan dalam pembelajaran Ibu dalam waktu dekat mungkin ya Bu ya. Mudah-mudahan. Nah, mungkin nanti saat Ibu menjalankan metode pembelajaran ini, saya meminta izin untuk melaksanakan observasi. Boleh sekali, silakan. Mudah-mudahan pendekatan yang Ibu pilih ini menjadi sebuah solusi bagi Ibu untuk meningkatkan dan mengefektifkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Betul sekali. Mudah-mudahan. Apakah Ibu ingin berdiskusi lebih lanjut atau mungkin barangkali Ibu memiliki hal-hal yang lain tindak lanjut setelah misalkan nanti rencana Ibu terrealisasi di dalam pembelajaran? Oke, kalau misalnya tindak lanjut, pasti kan kalau mengobservasi anak itu tidak semudah yang kita bayangkan ya Pak ya. Mungkin harus ada tahapan-tahapan, pertemuan pertama, pertemuan kedua kita harus mencerna dulu. Mungkin dengan pancingan-pancingan gitu ya. Mana nih anak yang suka berkreativitas bikin vlog misalnya, mana nih yang introvert yang sukanya nulis, mana nih misalnya yang suka langsung tampil di depan temannya. Nah itu pasti saya cerna dulu, pasti saya punya catatannya gitu Pak ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi, karena mungkin ya kalau bahasa Indonesia itu memang anggapannya itu literasi dan menulis, literasi menulis. Gimana caranya anak itu bisa kreatif gitu Pak. Jadi Ibu menginginkan adanya sebuah apa istilahnya ya Bu ya, dari anak itu kembali bahwa mereka telah membuktikan bahwa pembelajaran yang Ibu sampaikan itu memiliki dampak ya Bu. Iya betul, tidak boring gitu, mereka happy gitu. Dan ya bisa mengambil manfaat, itu sih intinya ya. Luar biasa sekali yang saya dapatkan dari apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa direalisasikan dalam pembelajaran kedepannya. Mungkin itu saja yang bisa saya bantu karena waktu kita tidak banyak. Hari ini ya Bu ya, saya akan hadir di kelas Ibu. Mungkin saya nanti masuk ke jam ke-4 ya, di kelas 11.1. Silakan Bapak untuk mengikuti saya di kelas.
Terima kasih Ibu atas diskusinya hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan memberikan manfaat bagi kegiatan kita. Amin, amin, amin. Oke. Terima kasih Ibu. Yuk, Pak. Terima Yuk, kasih. mangga Ibu, kita ke Yuk. kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11-1 sehat semuanya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa ya. KM-nya ada, sedang dispen, wakilnya silahkan. Cesar, pimpin doanya. Sebelum pelajaran, maka doa di pelajaran, doa di keluar. Doa dibuka, berislam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu seperti biasa mau absen dulu ya. Alhamdulillah. Berarti yang sakit teman kita ada 2 orang. Biar cepat sembuh, kita kirimkan Al-Fatihah ya buat teman-teman kita biar disembuhkan dari penyakitnya. Yuk semuanya tundukkan kepalanya, kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Baca Al-Fatihah untuk teman kita yang sedang sakit dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai ya. Oke, ada yang tahu sekarang mau pelajaran apa? Kemarin kita sudah belajar teks apa? Teks berita. Ada yang sudah selesai videonya? Sudah, tinggal dikirim nanti linknya, kirimkan ya. Mau dikirimkan Instagram atau YouTube? Instagram boleh. Kirimkan ke Instagram kelas, kemudian linknya kirimkan ke grup ya. Dan untuk sekarang kita akan belajar tentang menulis cerita pendek. Sudah sangat lumrah ya untuk kalian ukuran kelas 11 SMA untuk belajar cerita pendek. Oke, cerpen. Sip. Bu, ngapain sih SMA belajar cerpen terus, belajar cerpen lagi gitu ya? Padahal kita sudah pernah. Jangan salah, nanti di dalam cerpen beda ya, cerpen SMP dan SMA. Kenapa? Kalau SMP kalian hanya menulis aja liburan ke rumah nenek misalnya ya. Terus cerpen tentang apa gitu ya. Kalau di SMA harus sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi lebih aturan.
Selanjutnya, peristiwa yang paling mengesankan itu bisa menjadi sumber atau bahan untuk ditulis menjadi cerpen. Jadi, nanti Ibu akan mengelompokkan kalian berdasarkan minat dan bakat kalian. Karena ini diferensiasi. Kalian tahu diferensiasi, bahasa Inggrisnya itu different, berbeda ya. Pasti di antara kalian ada yang suka ngegambar, ada yang suka langsung praktik ya, ada yang suka posting-posting video, betul tidak? Betul. Nah, jadi silakan nanti kita akan bereksplorasi untuk menuangkan ke dalam sebuah cerpen yang berbeda ya. Selanjutnya, Ibu ingatkan lagi. Nah, ini ya, Ibu ingatkan lagi, silakan cerpen itu intinya cerita pendek yang tidak akan seperti novel. Kalau novel kan bisa berjilid-jilid, bukunya tebal. Kalau cerpen tidak, paling 2-3 halaman ya. Selanjutnya. Nah, ini dia yang dimaksud dengan aturan cerpen. Bedanya cerpen anak SMP dan anak SMA. Ya. Di dalam cerpen ada strukturnya. Di anak SMA sudah harus mengenal struktur. Makanya kalian sudah masih ingat paragraf. Nah, itu dia ya. Paragraf Sudah siap membuat cerpen? Siap? Oke, ada masukan? Mau membuat cerpennya seperti apa? Coba Cung, karena ini per kelompok. Boleh Harsa? Oh, boleh banget. Di sini ada suka gambar. Kemarin yang juara satu lomba gambar, kelompok mana? Oh, kelompoknya Siti Rahmawati. Terus mana lagi? Nah, Faisal, ya oke. Berarti suka ngegambar. Boleh kalian membuat cerpen berdasarkan gambar, biar nggak boring, ya. Jadi kalian gambar dulu terus diceritakan gitu.
Sip, terima kasih masukannya. Boleh, Bunga. Video gerak henti gimana Ibu? Video gerak henti itu yang kayak gimana, Bunga? Yang diedit pakai Oh iya, kertas yang dibentuk seperti latar penokohan, kemudian dipoto, disatukan di video. Bisa, sip, idenya bagus. Ada lagi? Boleh. cerpen boneka boleh? Contohnya kayak gimana? Kayak apa boneka di Oke, Kaila ya sama Bunga. Sip, terima kasih masukannya. Ibu kasih poin. Oke, kalau begitu pasti semua anak punya minat dan bakat beda-beda untuk nanti kalian memperagakan hasil karya cerpennya. Jadi, Ibu harap ketika berkelompok nanti kalian punya job desk-nya masing-masing. Ada anak yang menceritakan pengalamannya, ada anak yang mewarnai objek atau cerpennya, terus kemudian nanti kalian presentasikan, ya. Siapa yang mau membagi kelompoknya? Coba. Sesuai minat dan bakat? Boleh. Siapa yang suka gambar? Kelompok menggambar. Oke, silakan ke depan. Ke depan dulu biar Ibu nggak bingung. Yang suka ngegambar, boleh ke depan. Berarti yang suka menggambar ini nanti cerpennya akan dipadukan dengan gambar. Betul? Nah, ini ternyata kalian suka menggambar ya. Berarti nanti hasil gambarnya harus bagus ya. Ibu bagi dua kelompok ya. Ada kelompoknya Siti Rahmawati sama kelompoknya Salwa. Sudah? Ada kelompoknya? Sip. Oke, silakan nanti berkumpul dengan kelompoknya. Masing-masing duduk lagi. Yang kedua, ada masukan lagi selain gambar tadi. Cung. Silakan, Cung yang pengen membuat video gerak henti. Ah, boleh. Silakan ke depan. Ini dia wajah-wajahnya. Oke, Faisal suka bikin video ternyata ya. Sip. Berarti ada kelompoknya Bunga sama kelompoknya Sophie. Oke. Sip. Ini yang suka bikin video berarti. Oke, laki-lakinya ada di kelompok siapa? Oh, bagus. Oke. Selanjutnya nanti ingat ya kelompoknya ya. Silakan kembali lagi. Berarti yang terakhir mau bikin boneka. Coba lihat wajah-wajahnya yang suka mempraktikkan boneka. Ah, oke. Harsa kemana tadi? Gambar. Oh, gambar. Oke. Oke, nah ini dia. Ada kelompoknya Kayla sama kelompoknya Aulia. Oke, ini dia ya. Ini berarti kalian akan membuat cerpen boneka. Sip. Kalau begitu, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Tidak boleh berpisah dan langsung mengerjakan cerpen yang akan kalian tampilkan nanti. So, kelompok satu di mana kelompok satu? Oke, siap. Dibawa bangkunya sayang. Ya, kalau kurang bawa bangkunya. Step by stepnya nanti Ibu ini ya, nanti Ibu pandu. Oke, so sekarang berkumpul dulu. Apa sayang? Ya, yang Pami. Oke, dalam part ini pasti panjang ya. Ibu pandu, sekarang yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian ada satu orang yang membuat inspirasi cerita. Oke, kelompok ini siapa yang jadi inspirasi cerita? Siti Rahmawati. Kelompok ini Harsa. Oke, kelompok ini inspirasinya siapa? Sophie. Kelompok ini Bunga. Boleh. Kelompok ini? Nah, jadi ada seseorang yang bisa menceritakan pengalaman hidupnya atau cerita fiksi yang dia karang sendiri. Selanjutnya, kalian tuangkan ke dalam tulisan. Untuk nanti yang akan ditampilkan, berarti kalian tuangkan dalam kreativitas kalian masing-masing. Ada yang gambar,
Ada yang boneka langsung nanti praktik, ada yang gerak henti. Oke, bisa dimengerti semuanya? Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan. Bu, ini bagaimana? Ini bagaimana? Sok, silahkan ya. Ini berarti yang ini ya, boneka ya? Coba. Ini apa, tentang apa ceritanya jadinya?
sambil kalian mengerjakan tugas cerpen dan cara akan menampilkannya, maaf tadi ada yang terlewat ya. Bu, kalau cerpen yang dinilai apa aja ya? Nah, di sini Bu jabarkan ada 5 komponen yang akan Ibu nilai. Oke? Ketika kalian menulis cerpen. Makanya tadi Ibu keliling. Konfliknya apa? Penokohannya seperti apa? Karena itu akan menjadi sebuah penilaian nih yang akan dinilai. Strukturnya tepat atau jelas ya. Yang kedua, unsur-unsur cerpen yang tadi, yang ada unsur ekstrinsik dan intrinsik. Kalau lengkap berarti nilainya 4 ya. Kalau misalnya kalian kurang lengkap berarti 3, seperti itu ya. Selanjutnya, tentu saja susunan kalimatnya. Tadi kan kata Ibu kalau di dalam cerpen itu bisa ada estetiknya, ada majasnya. Nah, itu di sebuah susunan kalimat. Kalau bagus dan estetik berarti nilainya 4. Kalau kurang berarti nilainya poinnya 1. Terus selalu kan kalau Bu Vini bikin kalimat atau bikin tugas harus ya. Nah, udah biasa kan sama Ibu Maya? Ejaan dan tanda baca. Walau kalimatnya benar tapi ejaan dan tanda bacanya salah, itu berarti nilainya kurang bagus ya. Tidak akan 4, berarti 2 atau 1. Yang terakhir adalah ketepatan waktu pengumpulan. Tentu saja kan harus dikumpulkan dan dipresentasikan sekarang juga ya, makanya harus gerak cepat. Oke, itu ya, sok dilanjut silakan.
Kalian sudah selesai semuanya? Sudah. Capek? Pegal? Oke, sebelum presentasi kita tarik nafas dulu dalam-dalam. Keluarkan pelan-pelan. Dalam. Tarik nafas lagi dalam-dalam. Keluarkan pelan-pelan. Oke, sudah semakin rileks ya. Nah, sekarang kalian berdiri semuanya. Berdiri dulu. Oke, kita lihat. Kita sebelum lihat dulu ice breaking yang di depan. Walaupun kalian anak SMA, tapi kita coba ice breaking anak SD ya. Nanti kita praktikan. Silakan berkelompok kalian berbaris. Nah, gitu. Biar pegalnya. Oke, sip. Nah, gitu. Yang laki-laki sama yang laki-laki saja, sayangku. Yang laki-laki sama laki-laki aja, sebelah sini. Arya, Riva, Cesar sebelah sini. Faisal, Firly sebelah sini. Nah, gitu. Nah, di situ. Kalau hujan ritik-ritik berarti pijatannya kecil ya. Nanti kita dengarkan lagi. Sudah siap yang laki-laki? Oke, gaskan. Jangan rintik-rintik. Hujan batu, hujan batu. Hujan batu, hujan batu. Petir menyambar, petir menyambar. Ombak badai, ombak. Hujan uang. Hujan uang. Hujan uang. Apalagi? Putar balik. Putar balik. Hujan rintik-rintik. Pijakannya kecil. Hujan rintik-rintik. Hujan batu, hujan batu. Hujan batu. Petir, petir. Nah. Ombak badai. Hujan uang, hujan uang. Hujan uang. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sudah tidak merasa pegal? Sudah tidak merasa pegal? Oke, sekarang kita mulai ke penampilan yang pertama ya, yang akan ditampilkan oleh kelompoknya Arya dan kawan-kawan. Beri tepuk tangan. Silakan.
Gimana, seru banget pembelajaran cerpen hari ini? Ada yang menghibur ya, ada yang romantis tadi, ada yang mengedukasi, ada yang kok terheran-heran seperti ini. Tidak apa-apa, karena cerpen itu tadi ada fiksi, ada non fiksi. Terus tadi kalau misalnya ditanya unsur intrinsik cerpen, taman apa? Taman ala. Yang kompas, taman ala. Terus tadi unsur ekstrinsiknya ada Oke, jadi kalian sudah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini ya, bahwa cerita pendek bisa dikemas di berbagai penampilan-penampilan yang sangat menghibur. Setuju? Setuju. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Jadi Ibu harap kalian semuanya paham dan bisa mencerna apa yang menjadi pembelajaran hari ini. Oke? Pertama, sudah bisa membuat struktur cerpen? Sudah bisa membuat kaidah kebahasaan cerpen? Sudah bisa mengonversi cerpen menjadi ke dalam sebuah tampilan-tampilan yang menarik? Alhamdulillah, kita semua patut bersyukur dan ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya berarti kita akan membedah kembali ya unsur-unsur cerpen, kemudian kaidah-kaidah kebahasaan dari cerpen yang ada di buku. Setelah kalian menampilkan penampilan-penampilan hebat tadi, gitu ya. Bisa dimengerti? Berarti nanti kalian bawa majalah yang ada cerpennya. Oke? Ada yang mau membuat kesimpulan? Satu orang? Sofi, silakan simpulkan kesimpulan pembelajaran hari ini. Tujuannya kita jadi tahu unsur-unsur cerpen sama entrisnya apa aja, jadi paham kalau di cerpen itu ada fiksi sama non fiksi. Oke, selanjutnya laki-laki satu orang. Siapa? Arya, silakan simpulkan aja menurut Arya cerpen itu bagaimana? Jadi kita tahu bahwa di cerpen itu ada unsurnya kayak itu. Ya. Terus kita bisa menampilkan berbagai penampilan dari cerpen. Oke, alhamdulillah. Berarti happy hari ini? Happy. Oke, kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa lagi ya, karena kita akan siap-siap pulang. Silakan Arya untuk memimpin doanya. Nanti jangan lupa sampahnya yang piket dibersihkan. Ayo kita berdoa dulu. Perhatian. Siap. Belum pulang, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa. Baca doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti teks beritanya kalau mau ditampilkan, ayo tampilkan. Kalau tidak, nggak apa-apa. Udah sampai mana teks beritanya? Sudah diedit atau belum? Di apa dinamain? Diedit? Oke, udah. Tadi tentang apa aja kalian teh teks beritanya? Si Jija sama si Arhan Jija pencurian motor. Alhamdulillah, ternyata pembelajaran yang dilaksanakan sudah berjalan lancar, Bu. Alhamdulillah ya Pak. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk hadir dan melaksanakan observasi di ruang kelas yang Ibu laksanakan tadi. Juga terima kasih untuk Ibu telah meluangkan waktu untuk sesi refleksi pasca observasi ini. Sama-sama. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran yang tadi dilakukan? Alhamdulillah tadi merasa cukup baik dan puas juga ternyata ya Pak ya, saya telah menemukan solusi dari teks cerpen yang mungkin dianggap membosankan ya. Cuman tapi kan semua itu pasti ada kekurangannya ya Pak ya, tidak merasa puas juga gitu. Mudah-mudahan bisa diperbaiki di teks-teks selanjutnya gitu. Itu merupakan sebuah hal yang pencapaian yang luar biasa menurut saya.
dari sudut pandang Ibu sendiri, kira-kira apakah yang Ibu sampaikan tadi di dalam pembelajaran sudah sangat baik atau bagaimana? Oke, ternyata ketika melihat siswa dengan kita memahami keinginannya dan kita memahami kemauan dan minat bakatnya, tentunya mereka cukup antusias ya Pak ya. Jadi tidak menyamaratakan Oke. keinginan anak itu juga kan kasihan ya kalau misalnya introvert mereka harus dipaksa untuk jingkrak-jingkrak kan nggak mungkin ya gitu. Cuman tadi kan ada yang suka video, Ya. ada yang suka gunting-gunting. Mereka Betul. alhamdulillah di situ ternyata terfasilitasi gitu Fasilitasi Pak. semua ya. Jadi aktif, semuanya tidak ada yang diam, semuanya punya job desk-nya masing-masing gitu. Mereka antusias, bertanya juga alhamdulillah. Jadi pembelajaran yang tadi Ibu lakukan dengan mengelompokkan peserta didik menurut kepribadian dan minat belajarnya, ternyata saya rasa juga sudah cukup baik. Betul. Namun boleh saya sampaikan pendapat saya, Ibu? Boleh? Dari yang tadi Ibu sampaikan, sebetulnya ini sudah sangat efektif sekali menurut saya. Karena apa yang tadi Ibu lakukan adalah melakukan pembelajaran diferensiasi. Betul. Dan menurut saya ini adalah hal yang efektif dalam memberikan pembelajaran sesuai dengan minat dan Betul. keterampilan masing-masing peserta didik. Iya. Saya juga melihat tadi Ibu sudah melaksanakan refleksi, Betul. Ibu sudah memberikan model pembelajaran dan melaksanakan dengan problem based learning, itu sangat luar biasa sekali. Nah, dari yang saya lihat, kemampuan memberikan pengajaran Ibu itu sudah sangat baik. Oh, terima kasih Bapak ya. Jadi saya rasa apa yang telah Ibu sampaikan dari rencana awal Ibu terhadap keresahan-keresahan itu, saya pikir semuanya alhamdulillah sudah teratasi saat ini, dan mudah-mudahan dari rencana yang ingin Ibu sampaikan di awal itu juga bisa terus konsisten Ibu lakukan. Mudah-mudahan bisa. Karena makanya tadi saya terakhir kalian happy gitu kan? Iya. Karena ditakutkan kalau teks cerpen itu boring gitu Iya, ya. betul, betul. Tulis, baca, literasi gitu. Tapi mudah-mudahan tadi mereka alhamdulillah antusias, mereka tertawa karena cerpen itu salah satunya untuk entertain juga kan, Betul. untuk menghibur gitu. Tadi saya juga lihat banyak anak-anak yang ternyata merasa terhibur dengan bercanda atau jokes-jokesnya sendiri ya Bu ya. Iya betul, Luar biasa. imajinasi-imajinasi yang di luar nalar gitu ya. Kita sendiri betul. Jadi terkadang dunia anak itu perlu diselami oleh kita ya. Iya, gitu. Walaupun saya merasa terhibur, Bapak juga tertawa kan, Iya, gitu. Karena iya. memang anak-anak menyajikan hiburan-hiburan dari cerpen loh, itu Iya. yang kita anggap Sangat- membosankan. Betul sekali, sangat out of the box sekali ya Bu. Betul. Dan ini adalah sebuah temuan yang menarik bagi saya di dalam pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan, bahwasannya ternyata anak-anak itu memiliki dunia yang terkadang di luar jangkauan kita, namun bukan berarti kita tidak mampu masuk ke dalamnya ya Bu ya. Betul sekali, ya. Sampai tadi ada anak yang mengonversi cerpen ke boneka, Betul. dan ternyata itu ada anak yang hobi beli animasi sampai 200.000, tapi jadi Itu manfaatkan luar biasa, gitu. iya. Di dalam pembelajaran jadi bermanfaat gitu. Dari sana juga Ibu jadi menemukan sebuah cara untuk melakukan pendekatan sosial emosional. ya, Bu, ya? Betul sekali. Oh ternyata anak seperti ini ada yang suka menggunting-gunting, Ya. ada yang suka cuman bisa ngedit video gitu, tapi hasilnya bagus kan gitu di videografi itu. Nah, yang Ibu lakukan juga dalam menjeda pembelajaran, memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan ice breaking, dan itu luar biasa menurut saya. Itu adalah hal-hal yang unik yang harus Ibu tekankan. Selain itu juga apa yang telah Ibu sampaikan itu sangat amat bisa untuk ditingkatkan dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan bisa insya Allah. Nah, kira-kira hasil dari refleksi Ibu tadi sudah Ibu sampaikan. Ya. Apa yang ingin Ibu dengar dari saya sebagai supervisor tentang hasil observasi yang telah saya lakukan barusan? Mungkin gimana tadi cara saya untuk membagi kelompok, apakah ada kekurangan, kemudian cara saya mengontrol mungkin apakah saya terlalu harus kelompok ini gitu kan, takutnya kan saya tidak sadar ya Pak ya. Ya, Kemudian mungkin saya kurang, tadi ada komentar untuk anak mungkin ya, bagaimana kelompok ini harusnya kan seperti itu. Nah mungkin tanggapannya seperti apa Pak tadi? oke. Kalau dari saya, apa yang telah Ibu lakukan ini sudah baik.
mungkin Ibu hanya sedikit perlu melakukan inovasi. Boleh. Bisa salah satunya Ibu mencari referensi mengenai cara membagi kelompok, salah satunya dengan menggunakan teknologi seperti yang kalau yang sekarang yang sedang tren di anak-anak itu menggunakan wheels ya Bu ya, Wheels. menggunakan spin wheels. Oh Nah, itu iya, juga bisa Ibu ya gunakan. spin wheels, squeezes juga ya. Betul, betul. Nah, itu bisa Ibu lakukan. Nanti saya salah coba, Pak. satunya. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan hari ini bisa memberikan dampak yang nyata pada Ibu. Amin. Juga untuk rencana Ibu selanjutnya, semoga hasil dari observasi dan coaching ini bisa membuat Ibu meningkatkan kompetensi Ibu menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya Bapak ya Sama-sama. telah memberikan masukan kepada saya. Apalagi yang tadi metode diferensiasi itu ya, saya juga jadi makin bisa menerapkan kepada anak. Dan tadi terima kasih masukan untuk puisi sama apa maaf? Sama Will sih. Nah, Bu, ya. sama Wheels, ya. ya benar itu. Mudah-mudahan saya di teks berita selanjutnya bisa mengaplikasikan metode itu. Luar biasa. Terus setelah berinovasi dan berefleksi, semoga Ibu menjadi guru yang hebat. Nanti Amin. kita bertemu lagi dalam sesi selanjutnya. Terima kasih Oke. Ibu atas waktunya. Terima kasih juga Pak atas saran dan masukannya untuk saya. Semoga lancar kegiatan selanjutnya. Oke, terima kasih Mari, Pak ya. Ibu. Ya, Dan nanti terima kasih. supaya kita nanti bertemu lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.